Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa anhu aidan qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Adalah selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berwudu dengan satu mud air. Wa yaghtasilu, dan mandi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bis-sa'i, dengan satu sa' ila khamsati amdadin, sampai 5 mud. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan mengkaji tentang berapa ukuran wuduknya Nabi dan berapa ukuran air yang selalu dipakai oleh Nabi ketika beliau mandi junub atau mandi Jumat, supaya kita bisa mengikuti dan menteladani Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadis kita dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi injak Madinah sampai beliau meninggal dunia. Anas bin Malik tidak pernah lepas dari Nabi, kecuali saat Nabi tidur dengan istrinya di kamar tentu. Sehari-harinya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak heran 2223 hadis beliau hafal dan disampaikan kepada umat. Salah satunya hadis yang ada dalam Sahihul Bukhari, juga dalam Sahih Muslim. Sayyidina Anas meriwayatkan tentang bagaimana Nabi berwudu dan mandi, berbicara ukuran air. Pada hadis ini, saudara, adalah menerangkan tentang kajian sebelumnya. Di dalam kita berwudu atau mandi, kita hendaknya menggunakan air secukupnya. Artinya tidak boros, sebab bila kita boros dalam menggunakan air, itu sangat tercela dalam pandangan agama. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lewat di jalanan, melihat Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu sedang berwudu. Kalau pakai cara kita, buka kerannya gede-gede, begitu, menggunakan airnya boros Sayyidina Sa'ad. Lalu kata Nabi, ya Sa'ad, ma hadha saraf. Sa'ad, ente
boros amat dalam wudu. Maka kemudian Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, Nabi itu harus ada di dalam hati kita kecintaan. Meski kadar kecintaan akan berbeda-beda sejauh mana kita mengenal keagungan keluhuran Nabi Muhammad. Kenapa banyak kaum muslimin membuat idola artis anu, si anu, baik dalam negeri maupun luar negeri? Semuanya kalau kita kasih benang merah penyebabnya satu, kurang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenal pasti bakal mengidolakan Nabi dalam segala sepak terjang kehidupannya, siapapun dia. Sa'ad bilang, "Ya Habibi ya Rasulullah, hal fil wudu'i saraf?" Apakah dalam wudu itu ada boros? Nabi menjawab, "Na'am, hatta walau kunta fi naharin jar." Ya, bisa saja dalam wudu itu melampaui batas, sekalipun Anda berwudu di kali yang gede, di laut yang luas, dalam wudu bisa saja ada melampaui batas. Pertemuan ini Sayyidina Anas bin Malik menerangkan bagaimana baginda kita sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud." Nabi itu kalau wudu pakai airnya cuman 1 mud. 1 mud itu 5/6 liter. Biar gampang, 1 liter air doang. Kalau wudu itu Nabi, kalau wudu 1 liter air. Saat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepada putranya bagaimana wudunya Nabi, dan beliau bilang 1 mud, biar gampang 1 liter, karena kurang dikit doang. Kata anaknya, "Ya abati, hadza la yakfini." Ini mah ora cukup. Kalau timbang 1 liter, mana bisa cukup? Kata abahnya melotot dan marah. Kata abahnya, "Ya waladi, yakfihi man huwa khairun minka wa awfaru sya'ran." Ngomong apaan kamu? Air 1 liter cukup buat manusia agung yang lebih agung dibanding engkau dan dibanding jagat raya. Rambutnya aja panjang. Nabi enggak pernah botak kecuali kalau lagi haji atau lagi umroh tahallulnya. Bagaimana mungkin enggak cukup? Ono Nabi orang mulia yang paling sempurna dalam wudu cukup. Ada orang menggunakan akal. Wajar kalau Nabi menggunakan air dikit, orang di Arab air susah, begitu. Ini namanya berenang-renang logikanya. Yang kayak begini kudu dijawab dengan benar. Ono di Arab air susah, tapi air murah dan gratis di pinggir jalan seabrek. Asal kita mau, banyak di pinggir jalan keran-keran gratis yang air susah. Ono Indonesia air seabrek, air mahalnya kayak apa? Yang bener aja begitu. Jadi bukan karena air dikit, tapi bagaimana di dalam kita ibadah menggunakan air secukupnya adalah hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Sehingga tidaklah terpuji bagi seorang muslim bila mana berwudu airnya boros.
Amat sangat tercela muslim bila mandi junub menggunakan air boros. Nabi, kata Sayyidina Anas, mandi cuman 5 mud. Ya sember, itu Nabi. Cukup wong Nabi mandinya pakai shower. Kita nggak punya, orang miskin udah kalengkong guan aja dibolongin pakai paku begitu. Apalagi orang rawa belong tuh banyak yang buat nyiram apa tuh, kembang, kasih aja air situ cukup. Kalau kita pengen nyoba benar-benar seliter cukup, kalengkong guan bolongin pakai paku, itu masih lebih. Dengan sempurnanya mengerjakan wudhu, 70 sunnah wudhu dipakai begitu. Ini yang banyak dilupakan orang dalam wudhu. Mana buka kerannya gede banget tuh, mana kalau Jumat ada kotak amal lewat pura-pura merem lagi begitu. Enggak dipikirin tuh bayar listrik, boros. Penghematan itu penting di dalam Islam. Namun saudara, apakah menggunakan 1 mud ini sebagai ukuran pasti ataukah ukuran perkiraan? Para ulama menjawab, yang dimaksud oleh Sayyidina Anas 1 mud Nabi wudhu itu tentu dengan nisbat bagi orang yang badannya kayak Nabi, tidak gemuk banget atau tidak kecil banget, yang badannya sedang, sehingga 1 mud adalah pendekatan perkiraan, sekedar estimasi saja, tidak ukuran pasti. Yang pasti seorang muslim tercela bila mana wudhu menggunakan air atau mandi menggunakan air secara berlebihan, tapi yang disuruh adalah menggunakan air secukupnya. Sehingga dari hadis yang kita bedah ini ada beberapa pemahaman yang kita bisa ambil, karena kajian kita adalah kajian hukum dalam setiap zuhur 2 mingguan di masjid yang kita cintai ini. Sayyidina Anas bin Malik betapa perhatian pengen mutabaah kepada Nabi, sehingga detil bagaimana ukuran Nabi wudhu dan ukuran Nabi mandi disampaikan oleh beliau. Yang kedua, hadis ini menerangkan bahwa makruh, tercela ini maksudnya tidak haram tapi makruh bila mana kita wudhu berlebihan dalam menggunakan air, atau biar gampang kerannya dibuka gede-gede. Jadi kalau kita jadi pengurus, upayakan kerannya itu dimainin biar air yang keluar tuh enggak boros banget. Coba lihat di Mekah, di Madinah, ini kucing mau ngaji juga. Coba lihat di Mekah, di Madinah, itu tempat wudhunya biar kita buka gede, keluarnya segitu. Itu bukan karena kerannya rusak, diatur di dalam putaran dalamnya sehingga tidak boros di dalam menggunakan air. Berikutnya, hendaknya dalam wudhu tidak melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam penggunaan air. Begitu juga di dalam mandi. Sebab ucapan Nabi, perbuatan Nabi menjadi teladan bagi kita
tanda kita benar-benar mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, dalam Al-Quran begitu Allah bilang, kalau anda benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Maka sikap terbaik bagi orang Islam sesudah menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Kalau wudu, pakailah air secukupnya. Jangan terlalu besar membuka keran, agar supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, hadis ini menerangkan hukum makruh di dalam menggunakan air secara berlebihan. Semua ulama dalam berbagai madhab sepakat bahwa dilarang boros dalam menggunakan air, sekalipun wuduknya di lautan, sekalipun wuduknya di tepian kali yang besar. Terakhir dari hadis kita ini, saudara sekalian, kalau ngomongin hukum lalu dalam hukum ada akhlak, dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'alaan, tidak diragukan lagi bahwa setiap perkara ada dua tepi dan ada tengahnya. Ada ujung, ada tengah. Dan Islam mengajarkan kepada kita ambil yang tengah, sebab pertengahan adalah perkara yang terpuji dan dituntut dalam agama. Agama kita, agama Islam adalah agama yang mendidik umatnya wasatiyah, pertengahan. Dalam apa saja, prinsip agama Yahudi amat sangat sembrono, sementara Nasrani berlebihan mencintai Nabi Isa yang tadinya diyakini sebagai hamba Tuhan, kelewatan, berlebihan, berubah menjadi anak Tuhan. Islam ada di tengah. Begitu di dalam syariat, bila Yahudi nikah boleh tanpa batas, tanpa batas. Maka di zaman Nabi Musa alaihi salam, orang paling miskinnya orang bila punya bini 300 masih miskin, begitu, karena menikah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam masih ditulis dalam Injil Perjanjian Lama yang dipegang oleh saudara kita Nasrani pada kitab ketiga, karena Injil Perjanjian Lama itu ada kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pada kitab Imamat dijelaskan Nabi Sulaiman atau Solomon, tulisan di sananya, istrinya 1000. Nabi Sulaiman. Gilirnya bagaimana? Anda jangan puyeng mikirin Nabi Sulaiman, mikirin diri sendiri aja. Begitu. Itu data sejarah. Sementara di dalam Nasrani tidak menikah. Ini parah. Punya golok dicuci doang. Lalu dipakai enggak? Itu begitu. Para pastor tidak menikah. Dikata perempuan itu menjatuhkan martabat. Tandanya Adam enak-enak di surga, gara-gara wadon jatuh juga akhirnya. Maka wadon penyebab jauh dengan Tuhan, tidak menikah. Ini juga tidak etis.
Tandanya orang Nasrani juga enggak mau pakai, hanya pasturnya doang yang pakai, pemeluknya pakai juga pada akhirnya. Islam menyuruh menikah dan dibatasi. Ini aja masih disalahin. Kalau yang nyalahin non muslim kami tidak sedih, tapi bila yang mengkritisi adalah muslim, ini yang sangat mengherankan. Non muslim tidak paham dengan ajaran Islam. Bila muslim tidak mendalami Islam, tidak membaca yang sesungguhnya, ini musibah terbesar. Begitu. Kalau saudara kami non muslim kalau datang ke rumah mengkritisi, bagaimana Muhammad, begitu kata dia, boleh poligami bininya banyak 4, apa enggak menghina ini? Kami balik tanya, kamu punya Injil? Punya. Berapa istrinya Solomon? 1000. Kritik dulu yang 1000, jangan yang 4. Begitu. Anda ini bagaimana jadi orang perbandingan agama harus utuh? Begitu. Teman kalau muslim nggak ngerti ajaran Islam, musibah besar dalam agama, tidak mengerti. Begitu. Agama lain tidak memberi warisan sama sekali, boleh ditanya itu. Nasrani tidak ada dalam catatan ajarannya. Bahkan pada abad kelima ada konsili itu muktamar besar gereja sedunia di Makun, mengisi cuma 2 pada temanya, apakah perempuan itu layak dihormati, kedua apakah bisa masuk surga. Maka jawaban seluruh dewan gereja bisa dibuka dalam sejarah, kami tidak mau mengarang, itu mengata perempuan makhluk hina yang tidak layak dihormati dan diberikan warisan. Kedua, tidak bakalan masuk surga kecuali Bunda Maria doang. Apa ya seperti itu? Kami tulis dalam sebuah buku kami, pengakuan Islam tentang agungnya perempuan dalam berbagai aspek dan strata. Istrikah, anakkah, saudarakah, ibukah, semuanya ada diatur oleh Islam. Jadi muslim yang tidak mengerti seringkali mengkritisi Islam karena kebodohan dia. Padahal wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Islam ini agama yang sedang, pertengahan, kurang tidak, berlebihan tidak. Ini bisa dikutip bagaimana cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad. Ini berbicara secukupnya, dilarang berlebihan dalam berbagai aspek. Sedekah pun sama, wala taglul yadaka ila unuqika wala tabsutha kullal basti fatadaruha kal muallaqah. Pelit juga jangan, boros juga jangan. Islam mengajarkan hidup secukupnya. Ini yang paling penting bagi kita. Bagi orang yang kerjanya di Sudirman, bolehlah dia beli mobil 2, emang karena ada ganjil dan genap biar enggak puyeng, emang cukupnya begitu. Bagi kita yang tinggalnya di pinggiran, muter-muter di situ doang, atu juga udah cukup. Maka Islam itu agama yang indah dan inilah rahmatan lil alamin. Padahal kita membaca dari aspek hukum, wudu secukupnya, tapi ulama jauh memandang kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi memiliki perkataan sedikit namun maknanya melaut. Itulah kalam-kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditinjau dalam berbagai aspek. Aspek hukumnya begini, tapi ada makna yang jauh lebih luas. Alaikum ya ummatal Islam bil qasdi wal wasti fi jami'il umur. Hendaknya Anda wahai umat Islam
mengambil pertengahan dalam berbagai aspek, hatta dalam berwudu, hatta dalam mandi, pakai air secukupnya. Ini adalah aturan yang diatur. Begitu kita dalam hidup. Bagi teman kita, karena memang dagangnya adalah pulsa, bolehlah dia punya HP banyak dengan nomor-nomor dari provider yang banyak. Bagi kita yang agak dagang pulsa, nggak perlulah HP banyak. HP banyak nomor nggak dipakai juga, begitu nggak manfaat, jadi repot adanya. Secukupnya saja. Dan ini ajaran yang sangat indah dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila kita memakai ajaran ini, maka sungguh hidup kita tidak pernah puyeng. Berlebihan dalam ilmu hidup bila kita memperturuti keinginan, secukupnya dalam hidup bila kita memandang pada orientasi kebutuhan dengan mengukur kemampuan. Ini adalah hidup, dan hidup menjadi indah adanya. Tapi bila kita mengikuti keinginan, berapapun nggak ada cukupnya. Maka ada orang wudhu buat wajah aja seember nggak kelar, wajah doang, sehingga boros menggunakan air. Ini tercela dalam Islam. Begitu dalam hidup, secukupnya saja. Bila kita menuruti gaya hidup, tidak akan ada habisnya. Tapi bila kita berorientasi kebutuhan hidup, maka insya Allah yang ada akan cukup. Enggak seperti teman kita, ditanya kamu kerja di mana, saya di kampus, gajimu berapa? Alhamdulillah 5, tanggal 5 udah koma, begitu. Ini gara-gara mengikuti keinginan, tidak mengikuti kebutuhan. Maka kita saudara diajarkan lewat hadis Sayyidina Anas bin Malik secara hukum, kalau wudu pakai air secukupnya. Nabi pakai air 1 mud kalau wudu, akan tetapi kalau mandi 1 sok 4 mud, sampai paling banyaknya 5 mud, sember lah. Itu Nabi. Kalau kita di hotel-hotel dipakai, kalau mandi pakai shower, airnya dikit. Yang pakai ajaran Islam mereka wajar bila non muslim kaya, karena mereka memakai ajaran Islam sampai pakai tombol otomatis. Kalau udah pakai mati. Itu karena dia ngamalin ajaran Nabi, kaya makanya. Nggak kayak kita, kerannya duit masjid banyak banget ditaruh di bank-bank, dipakai non muslim usaha. Kita nggak ngapa-ngapa sama orang, pakai aja yang tombol yang cakep. Ini bukan keren, ngamalin ajaran Nabi emang keren. Begitu keran, jangan gede-gede. Tuh lihat bagaimana di tombol di bandara, di mana itu mengamalkan ajaran Nabi. Masa non muslim yang ngamalin bukan kita? Wajar yang maju dan berkah mereka, lalu kita cuman punya ajarannya dan kita tidak amalin. Itu merupakan kerugian. Singkatnya, secara akhlak kita dididik, ambillah jalan pertengahan. Berlebihan jangan, tidak sempurna juga jangan. Pakailah air dalam berwudu maupun mandi secukupnya. Termasuk pada makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan apa saja yang halal, Anda nggak perlu pantang. Itu perintah Allah. Washrabu, minum apa saja yang halal, Anda nggak perlu pantang. Wala tusrifu, catatannya jangan berlebihan. Berlebihan ini yang bakal menimbulkan secukupnya. Ini sajalah, ngaji nggak usah banyak-banyak. Satu hadis, semoga Allah berikan hidayah.
kita bisa mengamalkan, pelan-pelan kita setapak demi setapak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kita wafat dalam mencintai dan mengamalkan ajaran Nabi. Amin ya rabbal alamin. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya dari material luar semula, silakan. Baik. Waalaikumsalam. Terus yang kedua, waktu sholat tidak boleh sujud sempurna. Itu bagaimana pada saat sholat kita sujudnya? Baik, bagaimana kita orang habis operasi katarak dalam berwudu, oleh karena mata kita ditutup seumpama yang kiri, maka dalam wudu di antara syaratnya air hendaknya mengenai anggota wudu, termasuk wajah. Sehingga ketika kita ditutup mata kita yang kiri umpamanya, maka yang tidak ditutup dengan air, ketutup ini wajib kena air. Diairin dulu wajah kita, kecuali yang ada penutupnya. Habis ini jangan tangan, tayamum dulu. Sebab fungsi tayamum ada 3, pengganti wudu, pengganti mandi, dan pengganti anggota wudu atau anggota mandi yang ada lukanya, yang bermasalah. Maka tayamum dengan niat, aku niat tayamum menggantikan anggota wudu yang ada lukanya, fardu karena Allah Ta'ala. Usap dengan debu, ya tentu dikeringin dulu ininya wajahnya, lalu tangan, habis ini lalu lanjutin tangan kanan dengan air, tangan kiri dan seterusnya. Kenapa harus begitu? Karena dalam wudu wajib tartib. Arti tartib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapih anggota sebelumnya. Sehingga kalau dia wudu kelar, lalu sampai kaki, lalu kemudian tayamum, wudunya tidak sah di tangan dan seterusnya karena wajah belum rapi. Itu cara wudunya begitu. Kemudian bagaimana dengan sholatnya? Tentu karena Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak boleh dia sujud, kudu sujud, kudu ruku, kudu sujud. Dan sementara karena baru operasi tidak boleh dia sujud, maka sholatlah sebisanya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan pada satu perkara seperti sholat, kerjakan semampunya. Karena sujud enggak bisa habis operasi, maka tentu yang dia bisa bagaimana? Nunduk dikit, baik, itulah rukunya dia, sujudnya lebihin lagi nunduknya. Itulah yang diatur. Begitu di dalam ruku dan sujudnya. Nanti bila kemudian udah sembuh, dia ulang yang sholatnya kayak begitu, biar lebih sempurna lagi. I'adah namanya, kayak begitu. Tapi kalau kemudian dia wafat, habis itu dia wafat belum keburu sembuh total, ya itulah yang dia bisa, dan Allah insya Allah terima karena memang yang mampunya dia seperti itu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah, kita doa sebelumnya baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, rezeki yang luas untuk ibadah kepada Allah, sehat zahir batin kita, sampai akhir hayat kita Allah tutup dalam keadaan terindah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.